Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristianti Natali Simanjunta dengan NIM C1C022071, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengantar akuntansi keperilakuan, di mana ini merupakan tugas akuntansi keperilakuan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirma Eka Putra, SE, MSI. Materi yang pertama itu tentang definisi dan cakupan akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan merupakan dimensi akuntansi yang menyangkut perilaku manusia dan hubungannya dengan pendesainan, penyusunan, dan penggunaan sistem informasi akuntansi secara efisien dan efektif. Akuntansi keperilakuan mempertimbangkan hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi, merefleksikan dimensi sosial suatu organisasi, dan menjadi tambahan penting informasi keuangan yang dilaporkan oleh para akuntan. Lingkup akuntansi keperilakuan sangat luas, yaitu terdiri dari 1. Aplikasi konsep-konsep ilmu keperilakuan pada desain dan penyusunan sistem akuntansi. Yang kedua, studi terhadap reaksi manusia terhadap format dan isi laporan keuangan. Yang ketiga, cara-cara memproses informasi untuk pembuatan keputusan. Yang keempat, pengembangan teknik-teknik laporan untuk mengomunikasikan informasi keperilakuan dan para penggunanya. Dan yang terakhir, pengembangan strategi untuk memotivasi dan mempengaruhi perilaku, aspirasi, dan tujuan manusia yang mengelola organisasi. Siegel dan Marconi tahun 1989 menggolongkan lingkup akuntansi keperilakuan tersebut menjadi 3 bidang umum, yaitu yang pertama, pengaruh perilaku manusia terhadap desain, penyusunan, dan penggunaan sistem informasi. Yang kedua, pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia. Dan yang ketiga, metode memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. Selanjutnya yaitu tentang perkembangan sejarah akuntansi keperilakuan. Riset akuntansi keperilakuan merupakan bidang baru yang secara luas berhubungan dengan perilaku individu, kelompok, dan organisasi bisnis, terutama yang berhubungan dengan proses informasi akuntansi dan audit. Pada bulan Juni 1951, Controllership Foundation of America mensponsori suatu riset untuk menyelidiki dampak anggaran terhadap manusia. Sejumlah penjelasan dan kesimpulan dari hasil riset mengenai perangkap keperilakuan pada anggaran dan pembuatan anggaran dalam banyak pemikiran masih bersifat sementara. Oleh karena itu, masih perlu disempurnakan. Riset lain yang dilakukan oleh Chris Argyris lebih berfokus pada hubungan antara manusia dengan anggaran. Riset tersebut memperkenalkan permasalahan bidang serta dimensi akuntansi keperilakuan bagi halayak bisnis yang lebih luas. Selain itu, hasil riset dari Maslow, McGregor, dan Likert telah banyak mempertimbangkan studi mengenai aplikasi ilmu pengetahuan keperilakuan dalam bisnis. Pertumbuhan studi akuntansi keperilakuan mulai muncul dan berkembang, terutama diperaksarai oleh akademis profesi akuntansi. Hal ini dapat dilihat dari diterbitkannya jurnal-jurnal akuntansi seperti Journal of Accounting, Organization and Society atau AOS, dan Research in Audit Program pada tahun 1976 oleh Paid Marwich. Kemudian peluang-peluang riset akuntansi keperilakuan. Yang pertama itu pengauditan, yang kedua keuangan, yang ketiga manajerial, yang keempat sistem informasi, yang kelima perpajakan, keenam keahlian atau expertise dalam pertimbangan dan pengambilan keputusan, ketujuh teknologi dan alat bantu keputusan, dan yang terakhir proses grup pilihan dan budaya organisasional. Selanjutnya, perkembangan riset akuntansi keperilakuan. Riset akuntansi keperilakuan didefinisikan sebagai riset yang mempelajari perilaku akuntan dan non-akuntan yang dipengaruhi oleh fungsi dan laporan akuntansi. Cakupan riset akuntansi keperilakuan meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, pertimbangan dan pengambilan keputusan oleh akuntan dan auditor. Yang kedua, pengaruh fungsi akuntansi dan fungsi auditing terhadap perilaku. Yang ketiga, pengaruh output fungsi akuntansi, yaitu informasi akuntansi terhadap pertimbangan dan pengambilan keputusan pemakai. Kemudian, klasifikasi topik-topik artikel riset akuntansi keperilakuan terdapat 3
area. Yang pertama, riset akuntansi keperlakuan bidang manajerial berfokus pada pengaruh fungsi akuntan terhadap perilaku. Yang kedua, riset akuntansi keperilakuan bidang keuangan berfokus pada pengaruh informasi akuntansi terhadap keputusan pemakai. Dan yang terakhir, riset akuntansi keperilakuan bidang pengarutan berfokus pada pertimbangan dan pengambilan keputusan akuntan. Selanjutnya, berdasarkan isu atau pertanyaan riset atau masalah penelitiannya, atau subject matter, riset akuntansi keberlakuan dikelompokkan ke dalam 4 kelompok bidang, yaitu yang pertama pengendalian manajerial. Riset awal akuntansi keperilakuan dalam bidang pengendalian manajerial dilakukan oleh Argyris 1952 tentang pengaruh proses penyusunan anggaran terhadap tingkat kinerja manajerial serta sikap dan perilaku seseorang. Metode riset yang digunakan antara lain riset laboratorium klasik dengan menggunakan subjek mahasiswa atau metode survei. Yang kedua, pemrosesan informasi akuntansi. Riset akuntansi keperilakuan dalam bidang pemrosesan informasi akuntansi berkaitan dengan bagaimana pemakai memproses informasi akuntansi. Topik-topik riset dalam bidang ini mencakup pengaruh metode akuntansi alternatif terhadap pengambilan keputusan pemakai, dampak atau implikasi informasi manusia, dan fiksasi fungsional. Yang ketiga, desain sistem informasi akuntansi. Fokus riset dalam bidang ini adalah isu-isu keperilakuan dalam keseluruhan desain sistem informasi perusahaan. Yang terakhir, riset proses pengauditan. Penerapan teknik akuntansi keperilakuan dalam masalah-masalah auditing merupakan fenomena baru yang relatif baru. Tingkat penting dalam riset akuntansi keperilakuan dalam bidang auditing meliputi yang pertama perilaku auditor dalam usaha untuk memastikan keahliannya. Yang kedua, keterbatasan auditor sebagai pengambilan keputusan. Yang terakhir, proses kognitif dalam pengambilan keputusan auditor. Selanjutnya, peran akuntansi keperilakuan. Peran akuntansi keperilakuan adalah memperluas peran akuntansi tradisional dalam memberi informasi relevan untuk pembuat keputusan. Agar mutu keputusan yang dibuat oleh para pembuat keputusan berhasil baik, mereka perlu menggunakan laporan-laporan untuk memperoleh informasi relevan sebanyak mungkin. Informasi relevan ini disajikan oleh para akuntansi tradisional melalui laporan-laporan yang disajikannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima umum atau PABU. Salah satu unsur PABU adalah pengungkapan penuh atau full disclosure. Prinsip pengungkapan penuh tidak hanya membutuhkan penjelasan tambahan dan tambahan pelaporan keuangan non-organisasi yang tambah terperinci, tetapi juga pelaporan dan penjelasan peristiwa-peristiwa penting dan keuangan organisasi. Informasi tambahan ini dapat dilaporkan dalam kerangka laporan keuangan atau dalam catatan-catatan atas laporan keuangan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata atau perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.